warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semerita, kembali lagi di podcast SMK IPM 3 Taman bersama saya, Vivi Pertamandela dari kelas 11 Akuntansi 3 dan partner saya, Sabina Ramadhani dari kelas 11 Akuntansi 3. Nah, di podcast kali ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah koordinator dan juga koordinator program studi di bidang bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja ya guys ke bintang tamunya. Assalamualaikum tamunya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Dari mana ini? Perkenalan dirinya dari nama. Dari nama. Ya, Ya. boleh. Improgi. Ya. Baik. Saya Sidarta. Saya adalah kebetulan ya koordinator program studi D3 Bahasa Inggris di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Oke, Fakultas Vokasi. Nah, Iya. dengar-dengar tadi ceritanya Pak Sidarta ini pernah ke Finlandia. Waduh. Keren banget nih. Boleh nggak sih Pak ceritakan pengalamannya selama di Finlandia ini juga sebagai apa gitu ya, ngapain aja di sana gitu? Baik. Ya. Pengalaman ini baru beberapa minggu, seminggu atau 2 minggu yang lalu saya baru kembali ya dari pulang. Finlandia. Ya. Jadi programnya itu adalah program non degree untuk dosen vokasi. Jadi kami di sana mendapatkan pelatihan terutama tentang leadership dan sistem pendidikan di Finlandia selama sebulan. Tuh, ya yang saya cari apa ya pengalaman gitu ya. Kemudian salju. Nah, salju hampir setiap hari walaupun sebenarnya belum masuk winter nih di Oktober November itu masih musim gugur, tapi lokasi saya, rumah saya itu sudah dikubur sama salju. Iya, jadi yang kalau misalnya di Indonesia beranda-anda gitu ya, lu pengen menikmati salju, kalau di sana udah 3 hari udah kapok pengen pulang ke Indonesia. Dingin banget. Dingin gitu banget Pak. ya. Masuk angin. Enggak, untungnya gitu. Nah, itu lucunya ya. Jadi di Indonesia ini saya kan udah jompo nih ya. Jadi kalau udah kena AC kipas angin itu udah apa ya, gelegean, badan kayak enak, adem panas, masuk angin gitu. Jadi cari-cari minyak-minyakan yang ambu-ambun itu ya. Nah, tapi di sana alhamdulillah selama sebulan itu nggak ada yang masuk angin. Itu padahal dingin banget gitu ya, apalagi jemuran di luar. Jadi ada mesin dryer gitu ada. Jadi ruangannya emang kebetulan di luar. Setiap kita mau mengeringkan pakaian itu harus keluar rumah dulu, terus buka pintu. Tapi ya alhamdulillah aman. Atau jodoh ya, jangan-jangan. Ada jodoh tinggal di Jodoh, Finlandia ya gitu. nanti mau sekolah di sana. Insya Allah gitu ya. Iya. Nah, Pak, kan Finlandia ini katanya tuh pendidikannya juga sangat bagus. Gimana Iya. sih pendidikan di Finlandia itu, Pak? Sebagus apa menurut Bapak? Sebagus apa ya? Memang secara peringkat gitu ya. Kalau misalnya sama nyonya adik-adik gitu ya, adik-adik Google, Finlandia menempati posisi ya nomor 1 atau mungkin 3 besar di dunia tentang sistem pendidikannya gitu. Tapi selama yang saya amati dari materi yang kami peroleh gitu, peserta peroleh, bagusnya adalah Finlandia itu memiliki satu prinsip utama bahwa no children left behind. Jadi jangan sampai ada satu anak nih yang ketinggalan di kelas tuh. Nah, jadi kurikulum itu dipegang penuh oleh gurunya. Kalau di Indonesia kan mungkin pemerintah gitu ya yang ngatur, wah nanti siswa kelas 1, SD, SMP, SMA harus begini begitu gitu ya. Ada ujian dan segala macamnya. Kalau di sana enggak. Jadi ada satu anak yang mungkin butuh perhatian khusus ya diatasi tuh. Gitu. Jadi itu tadi prinsipnya jangan sampai ada anak yang ketinggalan. Itu yang paling menarik. Kemudian yang kedua adalah trust. Trust itu adalah kepercayaan. Ya, bagaimana pemerintah pusat percaya pada setiap individu di institusi pendidikan itu. Itu yang paling penting sih, bahwa saya percaya sama Anda gitu ya. Anda mendidik anak ini dengan baik, sudah selesai. Siswanya pun percaya sama gurunya bahwa gurunya bisa mendidik mereka dengan baik. Gitu. Jadi nggak ada tuh keraguan, meragukan siswa, meragukan muridnya, orang tua meragukan gurunya, pemerintah meragukan tenaga pendidiknya, itu nggak ada. Karena sistem trust itu udah lama di sana, ada di ibaratnya jiwanya mereka lah gitu ya. Terus yang paling menarik buat saya. Tapi kan kalau kita lihat ya kondisi di kelas, kalau ada guru menerangkan mungkin ada yang tidak paham. Kadang-kadang siswa itu ada yang tidak interaktif gitu Pak. Dia bingung tapi dia hanya diam gitu loh. Dia gurunya ada yang bertanya gitu ya, dia diam gitu, tidak interaktif, padahal dia juga mungkin bingung gitu. Menurut Bapak yang mengatasi seperti itu bagaimana? Jadi siswanya sendiri pun tidak mau maaf kalau dia
saya bingung Bu ini, tapi dia tidak ingin bertanya. Betul, introvert ya anaknya, pemalu gitu Antara ya, introvert sama pemalas gitu mungkin. mendem, malas gitu ya segala Iya. macamnya. Jadi ya ini adalah tidak hanya di apa ini namanya SMK ya, Iya. bahkan di perguruan tinggi pun itu ada. Bahkan saya sendiri ya, saya pernah sempat merasakan pendidikan S3 gitu ya, walaupun tidak selesai. Saya adalah salah satu dari siswa yang mungkin di kelas itu saya hanya menampung informasi nih gitu. Kalau misalnya tidak ada kewajiban buat saya untuk angkat tangan, untuk partisipasi, saya lebih memilih diam. Tapi bukan diam karena nggak tahu apa-apa gitu ya. Ada yang di teori pendidikan itu silent period. Periode itu di mana kita tuh mengumpulkan informasi nih gitu ya. Mengamati, gitu. Mengamati, mengumpulkan dulu nih di sini karena mungkin bisa jadi informasinya terlalu padat. Atau bisa jadi kita tunggu dulu dah untuk proses gitu ya, kita memproses segalanya gitu. Ini di luar yang malas loh ya. Nah, dalam menghadapi anak-anak yang pasif di kelas ini memang kinerja guru sih ya. Ini adalah sebuah tantangan untuk tenaga pendidik bagaimana merangkul siswa tersebut gitu ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu jumlah siswanya itu banyak gitu ya. Jadi untuk satu guru mengatasi mereka semua itu mungkin cukup melelahkan gitu ya. Tapi mungkin di beberapa negara kenapa sih bisa berhasil dengan menerapkan tidak ada anak yang tertinggal karena mungkin siswanya masih sedikit. Gitu Intensif ya. gitu ya. Intensif, jadi attention-nya tuh langsung gitu ya. Tapi kalau siswanya misalnya di tempat saya tuh ada sekelas isinya 60 orang, 70 orang, 100 orang. Ya kan untuk anak yang diem ya udah saya biarkan gitu ya. Gitu. Yang penting di awal ada komitmen gitu ya, ada deal-dealan, ada ijab kabul antara guru dan siswa. Silakan bertanya, kalaupun tidak bertanya tidak masalah, yang penting nanti ujian bisa. Bisa Kayak gitu ya. Ya, Iya. ujian bisa deh. Pokoknya gitu. ujian bisa lah ya gitu. Karena memaksa pun kadang-kadang juga zaman sekarang itu urusan mental health itu kan diangkat Nanti gitu makin ya. berontak Iya, ya. takutnya anak yang memang kan kita tidak bisa menebak kepribadian atau personality masing-masing siswa gitu. Ada yang sangat nyaman dengan kondisi diam, tapi dia bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tuh merusak mentalnya dia untuk memaksakan diri, ayo kamu bisa kok, kamu bisa ngomong gitu ya. Mungkin butuh waktu. Kalau misalnya si anak itu bisa menerima, bisa. Tapi kalau memang udah kelemahan dia di situ, takutnya kalau dipaksa kena mentalnya terus trauma gitu. Kan ada saya trauma di kelas ini karena guru ini terlalu memaksa, saya pindah ke guru yang lain saja. Nah, itulah. Tantangan jadi guru itu berat, ya. Nah, kalau Pak Sidarta ini termasuk guru killer nggak sih Pak kalau di Tergantung. Tergantung mood nih. Kalau anaknya kurang ajar itu bisa jadi killer gitu ya. Tapi ya kita di kelas itu komunikasi sih yang paling penting gitu ya. Membunuh tidak membunuh, mengayomi, memfasilitasi itu tergantung bagaimana kita membawa situasi kelas itu sih gitu ya. Ada memang saya tuh harus ketat gitu ya. Karena siswanya atau mahasiswanya itu gak isok dialusi. Nah, karena kan terlalu dimanjakan lah, Pak Situ kayak orangnya enakan kok, ini aja nggak apa-apa, udah telat-telat nggak apa-apa. Itu kan kalau saya merasa kok saya tidak dihargai ya, nah gitu. Kebebasan yang saya berikan ke mereka itu tidak ada tanggung jawabnya ya, itu baru tuh saya menjadi-jadi tuh ngereok ya gitu bahasa sekarangnya ngereok tuh. Tapi kalau misalnya saya kasih kebebasan, mereka bertanggung jawab, itu saya nggak akan ngereok, iya gitu sih. Tanggung jawab sih yang utama. Tapi ada baik buruknya gitu. Mungkin karena saya merasa bahwa kok saya terlalu fleksibel ya. Banyak siswa yang menganggap saya mungkin kalau ada yang nonton ini siswa, enggak Pak Sid nggak kayak begitu. Namanya juga manusia mudi gitu ya. Tapi kalau ada yang merasa, oh Pak Sid memang orangnya fleksibel, tapi ada yang merasa oh tidak fleksibel, ya udah pikir aja kenapa bisa begitu gitu ya. Sadar diri lah ya. Iya gitu. Ada beberapa rekan saya yang memang sangat tegas gitu ya, mahasiswa telat sedikit gitu nggak boleh masuk, 0 gitu ya. Saya pengen niru itu sih sebenarnya ya, karena siswa juga terdidik gitu. Ada beberapa siswa yang kangen gitu sama gemblengan gitu, ditegesi gitu ya. Itu ya banyak hal lah ya, kita harus menyesuaikan gitu. Sebagai seorang dosen, sulit nggak sih punya mahasiswa? Sulit.
ya nggak bisa mudah ya, sulit jelas. Sulit gitu. Ya karena ya mahasiswa itu memiliki ketika masuk di perguruan tinggi memiliki idealisme masing-masing, punya cita-cita masing-masing. Zaman sekarang itu ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari manapun gitu ya, mereka merasa bahwa aku sudah tahu ini kok. Nah terus emang iya ya yang diomongin itu ya gitu. Kemudian masuk frame ya anak saya ya. Sebuah anak di sini sambil ngomong. Nah itu dosen yang baik adalah ngomong juga. Nah iya, itu sih. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah menjawab belum? Sulit. Nah itu ya sulit. Bahkan ya kalau buat saya sendiri nih ya, ini ngomongnya kan personal pengalaman saya ya. Menghadapi anak SD aja juga sulit loh, bukan hanya sebagai dosen, guru PAUD, guru TK itu juga sulit. Gitu ya, anak-anak kecil itu. Bagi anaknya kalau sangat aktif, sangat aktif sulit, sangat pendiam juga gurunya bingung ini mau diapain, ini emang beneran pendiam atau emang lagi sakit ya kan? Emang guru sabarnya harus tingkat dewa. Tingkat setengah dewa. Kalau dewa udah bisa ngapain aja, mau saya guru setengah dewa ya. Iya. Pak, boleh dijelaskan nggak sih Pak tentang sekolah vokasi itu seperti apa sih? Sekolah vokasi adalah sekolah SMK. Ya, ini kita juga kayak vokasi kalian nih ya, ini. sama-sama vokasinya ya. Jadi di vokasi itu komponen terbesar adalah praktiknya ya kan. Jadi porsi praktik sama teori itu lebih banyak praktiknya ya. Bisa praktiknya 60, teorinya 40 atau praktiknya 70, teorinya 30 ya, gitu. Karena kita memproduksi lulusan yang siap kerja kan. Nah, jadi bukan lulusan yang misalnya untuk meneliti gitu. Kalau meneliti kan mungkin harus banyak baca, banyak teori yang harus dipahami kayak gitu lah. Itu secara singkat yang paling gampang Ada gitu. skill sih. Ya gitu, skillsnya ya, keterampilannya harus banyak tuh ya kan. Ya. Mungkin Kak Zabina boleh disampaikan tentang pendidikan Boleh. vokasi baik di UNER maupun pengalaman dari Bapak sendiri? Iya. Vokasi di UNER itu seperti apa menurut Iya. Bapak? Vokasi di UNAIR. Vokasi di UNAIR itu bisa terbilang kalau misalnya usia itu masih antara SD SMP gitu ya. Karena sebelumnya kan masih bergabung di fakultas asal yang akademik. Kami pun sekarang masih proses untuk memperdalam ya vokasi itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan sekolah kalian yang nggak tahu, kalian ingat nggak berdirinya SMK ini tahun berapa? Waduh, berapa tuh? Kayaknya lebih tua sekolah ini deh daripada fakultas kami gitu ya. Ya kayaknya seperti itu gitu ya. Kami masih belajar kembali para dosen yang mungkin lulusan S2, S3-nya di dunia akademik. Nah kita masih mempelajari bagaimana lebih aplikatif gitu ya. Kami sudah diarahkan nanti untuk studi lanjutnya lebih ke applied itu lebih ke terapan gitu ya. Supaya ya benar-benar lulusan yang dihasilkan itu lulusan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, Punya banyak skill. skillsnya itu kelihatan gitu ya sih. Nah, kan ini Pak Sidarta ini sekarang lagi duduk di SMK UPM 3 Taman ya. Gimana sih Kak, kok bisa mengenal dan mengetahui? Kak atau Pak tadi? Oh iya, Ibu. Saya tersanjung terharu loh saya dipanggil Kak. Anak saya dua ini. Iya. Kelihatan muda kok masih ada. Oh, amin. Nah, gimana sih Pak kok bisa mengenal atau mengetahui SMK UPM 3 Taman ini dari mana gitu? Iya. Kalau SMK YPM-nya toh itu udah lama saya tahu SMK YPM karena adik saya itu lulusan di YPM 1 kalau nggak salah. Oh, YPM yang isinya teknik mesin dan segala macamnya YPM 1 lulusan oke. sana. Tapi untuk YPM 2 sama YPM 3 baru beberapa bulan ini ketika saya ditunjuk sebagai pendamping SMK PK. SMK PK ya namanya ya. Juga ada SMK PK atau sekolah pusat keunggulan. Pusat gitu ya. keunggulan. Nah, itu baru tahu ada SMK YPM 3 Taman. ya di taman ini. Sempet dulu pertama kali kesini saya naik Gojek diturunin di sana. Pak, saya tahu sekolahan ini tapi di sini di kafe kayaknya nggak di sini deh Pak. Di mana? Saya tunjukin petanya ternyata masih ke belakang kan. Ya. Begitu masuk gerbangnya, masuk ke sini saya cukup kaget nih. Karena yang saya lihat sudah komplit, ada banknya, ada minimarketnya. Betul sekali. Bisa nggak kameranya diarahin ke sana? Itu ada workspace, ada. itu ada Betul TV gede-gede yang sentuh itu langsung geser ya kan. untuk Jadi menunjang. studionya sangat lengkap gitu. Betul Saya sekali. cukup kagum gitu ya di tingkat SMK. sekolah menengah atas gitu ya.
fasilitasnya sudah sangat bagus gitu ya. Jadi saya sangat berharap banyak siswa di sini harus menikmati pembelajarannya. Begitu masuk ke perguruan tinggi itu bisa berlanjut dengan bagus gitu ya, karena sumbernya di SMK-nya itu udah bagus. Dan murid-murid mungkin juga bisa memanfaatkan fasilitasnya. Iya. Biasanya anak-anak itu kurang memanfaatkan fasilitas. Nah itu yang gitu. eman gitu ya. Kalau saya pribadi nih ya, sekolahnya bagus, bangkunya bagus, sekolah itu jadi seneng. Kita nggak mikir, wah saya benci matematika, saya benci fisika, saya nggak bisa. Tapi kalau bangkunya bagus, kursinya bagus, fasilitasnya oke, itu jadi moodnya tuh jadi naik gitu ya. Ibaratnya anak zaman sekarang tuh vibe-nya tuh jadi lebih positif gitu ya, daripada nggak punya apapun loh ya. Jadi kalian di sini harus sangat bersyukur punya kayak beginian tuh gitu ya. Bangga vokasi ya kan. Vokasi Iya. kuat menguatkan Indonesia. Betul, iya. Jadi terima kasih tuh buat pemerintah ya yang yang sudah mendanai SMKPK, nanti tahun depan danai lagi. Biar kita bisa lebih Iya, berkembang lagi. ini AC-nya lebih dingin, Oke. lebih berkarpet gitu. Karpetnya kan itu masih separuh-separuh. Mohon maaf ya ini ya. Ayo masukkan. Iya, iya. Betul sekali. Mungkin di Workfix Atlas bisa ada layar sentuh juga semuanya. Iya, betul. Iya, Oke. iya, iya. Nah, menurut Pak Sidarta, sekolah SMP kalian ini bagaimana? Terlepas dari itu tadi. Bagaimana apanya nih? Apa ini? Apanya? Sekilas tentang SMK dan Kutaman. Menurut Pak Sidarta seperti apa? Ya, itu tadi bagus. Bagus ya? Iya, luar biasa lah. Oke. Iya. Oke. Iya. Pengalaman Iya. udah, motivasi udah, sekarang Iya. harapan Harapan. Iya. setelah ini ya. Oh, jangan dulu. Kita tanyakan tadi di Finlandia. Oh iya, ya. Finlandia. Bisa bahasa Finlandia nggak sih, Pak? Aduh, saya tidak bisa. Tidak bisa. Iya, Mungkin ada jadi enam bisanya versi cuman gitu. seingat saya ya, Ya. karena memang dalam pelatihan itu belum ada pengenalan bahasa Finlandia secara dasar. Jadi ya kita ngobrolnya dengan para pendamping kami yang kebetulan beberapa adalah orang Finlandia, bagaimana mengucapkan hai, ya salam-salam biasalah sehari-hari gitu ya. Yang saya ingat sih kalau misalnya ini mohon maaf nih ya kalau salah ya. Kalau baru pertama kali itu hai itu moi, kalau berpisah itu momoy kayak diulang dua kali. Terus terima kasih adalah kitos. Nah, udah itu aja sih. Yang saya ingat gitu ya. Karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke. So, ini kan sudah bisa bahasa Inggris ya, pasti dong. Nggak usah bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Insya Inggris. Allah. Mana sih lucu Insya banget. Allah. Selalu Insya sih Allah. bahasa Inggris kita ya. Nah, saya ini juga ingin untuk berbicara lancar bahasa Inggris. Kiat-kiatnya ini gimana sih Pak agar bisa berbicara lancar dalam bahasa Inggris? Saya juga pengen Pak kuliah di luar negeri, saya pengen. Iya, kebetulan saya sebenarnya di luar negeri juga. Apa itu? Di mana di Saya universitas? kebetulan S2-nya dapat beasiswa dari Fulbright di United States di Amerika. S2 ngambil jurusan TESOL ya, selama 2 tahun. Nah, ya pengennya berencana untuk jenjang selanjutnya masih pengen keluar negeri. Kalau ada rezeki ya, Rencananya di negara mana nih Pak? Di university mana? pengennya nyoba negara lain. Jadi Amerika kan sudah gitu, mungkin ke Inggris atau ke Australia, ke Finlandia lagi juga nggak masalah. nggak masalah. Yang penting dibayarin, yang penting dibayarin. Asal Dari masuknya beasiswa. juga kan. Iya. Nah untuk Udah tipsnya nyaman. sih sebenarnya masing-masing orang itu yang penting adalah kalian passionate nggak, kalian punya niat nggak, kalian punya komitmen nggak gitu. Karena kalau misalnya kepengen belajar ikut-ikutan gitu kan nanti kepotong di tengah jalan. Oh, saya tertarik nih ada tren baru nih belajar bahasa Inggris gitu ya. Saya sebenarnya nggak seneng, tapi demi eksistensi ya, demi bisa feren, Enjoy bisa ya. diterima gitu sama teman-teman lingkungan saya akhirnya ngikutin mereka. Tapi gara-gara nggak passionate gitu ya, nggak berhasrat gitu ya, akhirnya kok susah ya udahlah tinggalin aja gitu ya. Tapi beda dengan ketika kalian tuh punya niat gitu ya. Kalau niat tuh udah ngalahin segala-galanya. Kalau misalnya ternyata di tengah itu kalian merasa kesulitan gitu ya, itu ada sebuah semangat di sini bahwa Aku harus cari cara lain. nggak ya, boleh kan? nyerah Iya. gitu ya. Jadi tetap berusaha gitu, ngerasa masih ada peluang gitu ya. Kemudian passion udah ada nih, sekarang exposure, paparan, kalian harus sering-sering terpapar sama apapun itu yang berbahasa Inggris, media, Instagram, nyari temen peers gitu, nyari temen yang komunitas gitu ya. Karena saya nggak tahu nih apakah di generasi kalian sekarang itu masih ada ketika kalian ngomong bahasa Inggris, aku main Inggris segala macam, gaya, Di kelas ngomong saya sedikit juga lagi ya. bilang thank you diketawain gitu, itu kan kurang ajar. Aku tuh main belajar malah diketawain. Apaan Nah sih itu so Inggris kayak gitu iya, Pak? nah itu mental itu harus ya udah
terserah karena kita nggak bisa mindsetnya kita berbeda kita nggak bisa ngatur pemikiran orang. Betul. Orang mau bully silahkan, yang penting kalian harus fokus sama your self development gitu, perkembangan diri kalian yang tahu. Orang lain bisa mencibir karena mereka nggak ngebiayain kalian, masa depan kalian nggak dibayarin dia, gitu. Ya udah biar dia ngomong ke mulut dia, gitu ya. Kalian move on, ya kalian tetap lanjut babat. Nanti suatu ketika kalian sukses gitu ya, ketawain aja gitu. Karena saya sering gitu ketemu kalau membayangkan masa lalu gitu ya, ada beberapa orang yang dulu waktu masih kecil gitu, saya nggak ngapa-ngapain, kenapa dibully gitu ya. Sekarang ketika saya tahu dia nggak jadi apa-apa, apa loh? Gini tuh, kayak tuh kan gitu, dia kayak kita harus sukses sih ini. Iya gitu, walaupun sebenarnya kesuksesan kita itu kadang-kadang nggak bisa direncanakan. Tapi selama kita itu berbuat baik gitu, Tuhan tahulah bahwa kita itu orang yang ya kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Orang yang berbuat nggak baik itu banyak gitu ya. Hukumnya itu akan selalu ada gitu ya. Kita nggak salah, kita nggak ngapa-ngapain, terus kita dibully, terus ya ternyata sama Tuhan kita dibawa sukses nih. Biar orang yang ngebully kita itu tahu rasa gitu loh, bahasa kasarnya gitu kan ya. Iya. Saya mau bilang karma kayaknya gitu aja. Ya pokoknya gitulah ya. Nah pokoknya gitulah ya. Pokoknya tetap berusaha menjadi orang yang baik. Gitu. Yang terbaik gitu ya. Nggak usah mendengarkan omongan-omongan orang yang bikin kita down. Bener. Gitu. Saya sangat salut loh. Kalau misalnya saya kan di vokasi itu nggak hanya mengajar anak bahasa Inggris saja, ya. Saya ngajar juga anak dari prodi akuntansi. Waduh, seperti kita. Iya, bener. Dari D4 pengobat tradisional, radiologi, sistem informasi. Ada beberapa mereka tuh bahasa Inggrisnya bagus banget. Iya, saya sampai gini, kok masuk jurusan ini? Harusnya masuk jurusan saya dong. Iya, gitu. Maksudnya mereka itu sudah punya modalnya gitu ya. Dan mereka itu walaupun di lingkungan komunitas non bahasa Inggris, mereka bisa mengelola itu dengan baik, bisa menjaga gitu loh. Mereka nggak, wah aku sekarang masuk jurusan robot gitu misalnya, terus nggak banyak temen yang make, terus bahasa Inggrisnya melemah, itu enggak. Itu bagus, saya salut dan saya bangga banget. Jadi kalian walaupun dari jurusan akuntansi tadi kan bagus ya membawa acara beritanya ya, suara perut, kaki, tangan itu bagus ya. Iya kan suara kan macam-macam, ada suara perut gitu. Takutnya kan suara perut keluar suara boneka. Karena ada suara boneka suara perut gitu ya. Suara Susan kan suara perut itu ya. Nah, tapi munculnya suara pembawa acara kan. Nah, itu modalnya dijaga tuh nanti siapa tahu iya di masa depan akan menjadi salah satu keterampilan tambahan yang bisa mendukung karir kalian. Gak usah malu-malu juga, apa aja. Kalau malu kucing ya, ACC. Meong. ACC ya. Oke. Nah ini terakhir nih baru nih harapan Pak Sidarta untuk sekolah vokasi ini. Sekolah vokasi secara umum atau boleh, SMK, YPM 3 Taman boleh. Oke, untuk SMK YPM 3 Taman sih harapan saya untuk yang sudah ada dulu gitu ya, dinikmati segala fasilitasnya gitu ya. Karena ingat SMK itu bukan akhir kehidupan pendidikan ya. Masih ada jenjang S1, sarjana, S2, S3. Dunia kerja sekarang itu makin berat ya. Siapa tahu di masa depan peran manusia itu udah tergantikan. Nah, kalau misalnya kualitas SDM-nya itu melemah, akan terkikis dengan sendirinya gitu ya. Passionnya digali, kemudian yang paling penting soft skills sih sebenarnya ya. Soft skills, jadi bagaimana kalian memperlakukan orang lain, memperlakukan guru, bersikap, itu nanti di dunia kerja itu bisa jadi nomor 1 loh dibandingkan skillsnya gitu ya. Anak akuntansi yang dinilai pertama kali mungkin bukan karena ini anak lulusan akuntansi ya jelas dong tahu akuntansi. Tapi apakah nih anak bisa diajak kerja sama? Apakah nih anak sopan di Indonesia nih ya, sopan santun tetap dijaga ya kan? Boleh nggak ngomong sama begini misalnya ya kalau ketemu orang karena satu orangnya kita santuy. Iya, ada aja ya di sini ya. Ya. Nah kayak begitu ya, jadi soft skills itu nanti dijaga baik-baik. Feedback dari orang misalnya kamu kayaknya ngomongnya terlalu songong dah, itu memang pertama masa iya sih gitu ya, tapi ya langsung ngaca gitu ya. Kalau misalnya feedbacknya itu positif ya diambil nanti diolah gitu. Tapi kalau feedbacknya itu lebih ke menjatuhkan, masukin aja dulu nanti diresapi, kalau emang nggak sesuai tinggalin kayak gitu.
gitu ya. Kemudian untuk calon-calon yang dari SMP nih ya, kepingin bingung nih ya, milih mau SMA atau SMK sama aja ya, karena nanti di dunia kerja yang penting soft skills, keahlian kalian gitu. Tapi kalau kepingin memang siap kerja, kepingin praktik seperti ini kayak kakak-kakak kelas ini, calonnya kakak kelas kalian, kakak ngomongnya kayak gitu, kakak-kakakan daftar di SMK YPM 3 karena ada prodi DKV perkantoran akuntansi, punya bank sendiri, punya minimarket sendiri, punya lapangan gede. Itu bisnisnya apa sih di luar banyak banget tuh? Itu bisnya YPM. Loh, punya bis banyak, bayangin. Bis sendiri. Punya Jadi bis kalau sendiri, kita mau ya. kemana-mana kita Gak usah nyewa bus, nyewa Iya, bis iya, itu iya, mahal. iya. Ya, apalagi kalian punya apa di sini? Geraha. Apa itu Geraha? Oh, itu gedung pertemuan Iya, ya. kalau ada Tuh, acara kita punya di situ. segalanya. Ya, silakan cari SMK YPM 3 Tiga Taman di Taman. websitenya, itu tonton podcastnya ini semuanya ya. Betul sekali, fasilitasnya sangat lengkap. Ya ini guys. marmer loh ini. Di marmer ada hasil karya DKV Iya, ini hasil ya. karya DKV Silakan juga. bisa cicip-cicip untuk nyoba di SMK YPM 3 betul banget. Taman. Ya, Ya, testimoni ini beneran testimoni. saya sangat salut, dan sayanya bukan siswa ya, tapi seneng aja gitu ngelihat fasilitas yang sangat nyaman begitu ya. Betul. Iya, iya. Lihat juga nih ada apa namanya desain komunikasi visual loh di kafe yang suka gambar. Itu Oh di iya, workspace bener. kita udah ada Bener, layar. saya Iya. suka gambar. Ya, Aduh. kemarin saya nyoba itu Iya. tablet Iya. gede banget, tapi memang layar gambar ya. Iya, layar gambar. Kalau kalian hobi gambar, dah tinggal Manfaatin aja itu workspace-nya. Ya, di sana ada layar Iya. interaktif. Betul sekali, touchscreen guys. Screen. Dan masuk sini Harganya aja. selangit, Gak ya. usah bingung-bingung. Masuk sini aja. Iya. Kalau bagi kalian SMP kelas 9 mau masuk SMK, nih SMK YPM 3 Taman siap menerima. Iya, Oke. ada itu slogannya smart and religious katanya Smart ya. and religious, ya karena kita tidak hanya mengedepankan ilmu tapi juga agamanya. Oke, itu adalah ciri khas dari SMK YPM 3 Taman. KPI ini ciri khasnya ya. Baik, kita sangat seru sekali nih podcast kali ini, sangat santuy. Karena memang narasumber kita juga sangat enjoy sekali dalam Boleh minum nggak? Boleh. Ada 5 boleh minum? Boleh minum. Boleh minum nih, boleh minum. Iya. Nah, Ini isinya apa ini? Angin, Pak. Oh, angin. Padahal saya itu optimis, harusnya husnuzon, isinya ini campur. Kamu isinya soda gembira gitu ya. Biar kita tenang. Sebuah minum. masih. Pura-pura minum ya. Ini hasil dari DKV Iya. nih. Tuh ya. Pura-pura minum. Oke, baik, itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita di podcast SMK YPM Taman bersama Pak Sidarta. Ini sangat seru banget nih. Oke, baik, sekian podcast kita kali ini. Saya Tiwi Pertama Dela dan rekan saya Sabina Ramadhani. pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih juga. Terima sudah kasih, diundang di Bapak. sini. Iya. Nanti semoga bisa diundang lagi ke sini. Oh, kok Najih yang saya nagih. Saya juga tadi ngomong sama